Pernahkah kamu merasa terganggu hanya karena satu kalimat sederhana dari orang lain? Sebuah komentar, sindiran, atau bahkan pendapat yang berbeda, tiba-tiba mampu merusak suasana hati sepanjang hari. Kita mulai memikirkannya berulang kali, mempertanyakan diri sendiri, bahkan terkadang membalas dengan kemarahan yang akhirnya membuat keadaan semakin buruk. Namun, pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang yang benar-benar bijak tampak berbeda? Mereka tidak mudah terpancing. Mereka tidak sibuk membuktikan diri kepada setiap orang. Mereka tidak menjadikan setiap kritik sebagai serangan atau setiap perbedaan pendapat sebagai ancaman. Bukan karena mereka tidak memiliki perasaan dan bukan pula karena mereka selalu benar. Mereka hanya memahami sesuatu yang sering luput dari perhatian kebanyakan orang. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain, melainkan dari cara kita menafsirkan dan meresponsnya. Ketika seseorang menyinggung kita, sesungguhnya kita sedang memberikan izin kepada kata-kata itu untuk menguasai pikiran kita. Dan semakin besar kebutuhan kita untuk selalu dihargai, dipuji, atau diakui, semakin mudah pula kita merasa terluka. Orang bijak memahami bahwa mereka tidak bisa mengendalikan ucapan orang lain, tetapi mereka selalu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mereka tidak membiarkan emosi sesaat mengambil alih ketenangan yang telah mereka bangun dengan susah payah. Di video kali ini, kita akan membahas mengapa orang bijak tidak mudah tersinggung, apa rahasia ketenangan mereka, dan bagaimana kita bisa melatih pola pikir yang sama agar tidak lagi menjadi tawanan perkataan orang lain. Selamat datang di Arah Mindset. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa dua orang bisa mengalami peristiwa yang sama, mendengar kalimat yang sama, tetapi memberikan reaksi yang sangat berbeda? Bayangkan seseorang berkata, "Kamu terlihat lelah hari ini." Orang pertama menganggapnya sebagai perhatian. Ia menjawab dengan santai dan bahkan merasa diperhatikan. Namun orang kedua langsung merasa tidak nyaman. Ia berpikir bahwa dirinya terlihat buruk, tidak menarik, atau sedang dinilai secara negatif. Kalimat yang sama, situasi yang sama, tetapi dampaknya berbeda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kebanyakan orang percaya bahwa mereka tersinggung karena ucapan orang lain. Mereka yakin bahwa sumber penderitaan mereka berada di luar diri mereka. Mereka berkata, "Aku marah karena dia berkata seperti itu," atau "Aku sakit hati karena perlakuannya." Namun, filsafat Stoik mengajak kita melihat lebih dalam. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian yang kita berikan terhadap peristiwa tersebut. Ini adalah gagasan yang sederhana, tetapi sangat sulit diterima. Karena jika kita mengaku bahwa rasa tersinggung berasal dari penafsiran kita sendiri, maka kita tidak lagi bisa sepenuhnya menyalahkan orang lain atas keadaan emosi kita. Dan bagi banyak orang, menerima kenyataan itu terasa tidak nyaman. Kita sering menganggap bahwa emosi muncul secara otomatis, seolah-olah seseorang menekan tombol tertentu dan kita tidak punya pilihan selain marah, kecewa, atau terluka. Padahal kenyataannya, di antara peristiwa dan reaksi selalu ada ruang. Sebuah ruang kecil tempat pikiran kita bekerja. Disitulah penafsiran lahir. Ketika seseorang mengkritik kita, kritik itu hanyalah rangkaian kata. Namun pikiran kita segera mulai memberi makna. Mungkin dia menganggapku gagal. Mungkin dia meremehkanku, mungkin dia tidak menghormatiku, mungkin semua orang berpikir seperti itu. Dalam hitungan detik, pikiran menciptakan cerita yang jauh lebih besar daripada peristiwa aslinya. Dan seringkali, yang membuat kita menderita bukan kata-kata yang diucapkan, melainkan cerita yang kita bangun sendiri di dalam kepala. Coba ingat kembali, saat terakhir kali kamu merasa tersinggung. Apakah yang benar-benar menyakitkan adalah kalimat yang diucapkan, ataukah makna yang kamu lekatkan pada kalimat tersebut? Seringkali kita tidak marah pada kenyataan, kita marah pada tafsir kita tentang kenyataan. Seseorang tidak membalas pesan selama beberapa jam, faktanya hanya itu, namun pikiran mulai bekerja. Dia mengabaikanku, dia tidak menghargai aku, dia sengaja menjauh. Padahal bisa jadi ia sedang sibuk, sedang menghadapi masalah, atau sekadar lupa membalas. Tetapi sebelum mengetahui kenyataannya, kita sudah lebih dulu menciptakan kesimpulan. Begitulah cara pikiran sering menipu kita. Ia tidak hanya menerima kenyataan, ia menambahkan asumsi, ketakutan, dan prasangka. Lalu kita bereaksi terhadap tafsir tersebut seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Orang bijak memahami hal ini.
Mereka tahu bahwa pikiran tidak selalu dapat dipercaya. Karena itu mereka tidak terburu-buru bereaksi terhadap setiap hal yang mereka dengar atau lihat. Mereka bertanya pada diri sendiri, apakah aku tersinggung karena apa yang terjadi, atau karena apa yang aku pikirkan tentang apa yang terjadi? Pertanyaan sederhana ini mampu mengubah banyak hal. Karena saat kita mulai memisahkan fakta dari penafsiran, kita mulai melihat dunia dengan lebih jernih. Fakta adalah seseorang mengkritik pekerjaanmu. Penafsiran adalah keyakinan bahwa kamu tidak dihargai. Fakta adalah seseorang tidak menyetujui pendapatmu. Penafsiran adalah keyakinan bahwa mereka merendahkan dirimu. Fakta adalah seseorang berbicara dengan nada tinggi. Penafsiran adalah keyakinan bahwa mereka membencimu. Seringkali kita mencampurkan keduanya sampai tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan dan mana cerita yang dibuat oleh pikiran. Disinilah akar dari banyak konflik manusia. Banyak pertengkaran tidak terjadi karena apa yang sebenarnya dikatakan. Pertengkaran terjadi karena makna yang diberikan oleh masing-masing pihak terhadap apa yang dikatakan. Seseorang berbicara dengan maksud bercanda, orang lain menafsirkannya sebagai penghinaan. Seseorang memberi masukan dengan niat membantu, orang lain menafsirkannya sebagai serangan. Seseorang bersikap diam karena sedang lelah, orang lain menafsirkannya sebagai bentuk penolakan. Lalu hubungan menjadi renggang, bukan karena kenyataan, tetapi karena penafsiran yang tidak pernah diperiksa. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebebasan emosional dimulai ketika kita berhenti menerima setiap pikiran sebagai kebenaran. Tidak semua yang muncul di kepala kita layak dipercaya. Tidak semua asumsi adalah fakta, tidak semua perasaan mencerminkan kenyataan. Ini bukan berarti kita harus mengabaikan emosi. Emosi tetap penting karena memberi sinyal tentang apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Namun emosi tidak selalu menunjukkan apa yang sedang terjadi di luar diri kita. Seseorang bisa merasa ditolak meskipun tidak ada penolakan. Seseorang bisa merasa diremehkan meskipun tidak ada penghinaan. Seseorang bisa merasa diserang meskipun tidak ada niat menyerang. Karena itu orang bijak tidak langsung mengikuti emosinya. Mereka mengamati terlebih dahulu. Mereka memberi jarak antara peristiwa dan reaksi. Mereka memahami bahwa pikiran yang tenang melihat lebih akurat daripada pikiran yang sedang terluka. Bayangkan betapa banyak penderitaan yang bisa dihindari jika kita berhenti sejenak sebelum bereaksi. Betapa banyak hubungan yang bisa diselamatkan jika kita tidak langsung berasumsi buruk. Betapa banyak ketenangan yang bisa kita miliki jika kita tidak memberikan makna negatif pada setiap hal yang terjadi. Sayangnya, kebanyakan orang hidup seperti hakim yang terburu-buru menjatuhkan vonis. Mereka mendengar satu kalimat dan langsung menyimpulkan. Mereka melihat satu tindakan dan langsung menuduh. Mereka mengalami satu kejadian dan langsung merasa menjadi korban. Padahal kehidupan jarang sesederhana itu. Banyak hal memiliki penjelasan yang tidak kita ketahui. Banyak tindakan memiliki alasan yang tidak kita pahami. Banyak ucapan memiliki maksud yang berbeda dari apa yang kita bayangkan. Orang bijak menyadari keterbatasan perspektif mereka. Karena itu mereka lebih memilih memahami daripada menghakimi. Mereka lebih memilih mengamati daripada bereaksi. Dan justru karena itulah mereka tidak mudah tersinggung. Bukan karena mereka kebal terhadap rasa sakit, bukan karena mereka tidak memiliki harga diri, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka memahami bahwa perasaan tersinggung sering. Pernahkah kamu merasa sangat bahagia hanya karena mendapat pujian dari seseorang? Lalu di hari yang berbeda, merasa begitu kecewa hanya karena menerima kritik atau komentar yang tidak menyenangkan. Jika pernah, maka kamu sedang mengalami sesuatu yang juga dialami oleh banyak orang. Tanpa sadar, kita sering menyerahkan kendali harga diri kita kepada orang lain. Kita merasa bernilai ketika dipuji dan merasa rendah ketika dikritik. Kita merasa percaya diri ketika diterima dan merasa tidak berarti ketika ditolak. Masalahnya, ketika harga diri bergantung pada pendapat orang lain, hidup kita akan berubah menjadi perjalanan yang penuh ketidakpastian. Suasana hati kita akan naik turun mengikuti penilaian orang-orang di sekitar kita. Hari ini kita merasa hebat karena mendapat pengakuan. Besok kita merasa hancur karena seseorang meremehkan kita. Orang bijak memahami bahaya dari cara hidup seperti ini. Mereka tahu bahwa menggantungkan harga diri pada pendapat orang lain sama seperti membangun rumah di atas pasir. Tidak ada fondasi yang kokoh. Tidak ada ketenangan yang benar-benar stabil. Karena pendapat manusia selalu berubah. Orang yang memujimu hari ini bisa mengkritikmu besok. Orang yang mengagumimu sekarang bisa melupakanmu di masa depan. Orang yang mendukungmu dalam satu keadaan belum tentu tetap mendukungmu dalam keadaan yang lain. Jika nilai dirimu bergantung pada sesuatu yang selalu berubah, maka hidupmu akan dipenuhi kecemasan.
Inilah alasan mengapa banyak orang menjadi sangat sensitif terhadap kritik. Bukan karena kritik itu selalu menyakitkan, tetapi karena mereka menganggap kritik sebagai ancaman terhadap identitas mereka. Ketika seseorang mengkritik pekerjaan mereka, mereka merasa dirinya yang gagal. Ketika seseorang tidak setuju dengan pendapat mereka, mereka merasa keberadaannya ditolak. Ketika seseorang tidak memberikan pengakuan, mereka merasa tidak berharga. Padahal kritik terhadap tindakan tidak selalu berarti penolakan terhadap diri kita sebagai manusia. Namun, orang yang menggantungkan harga dirinya pada penilaian eksternal seringkali tidak mampu membedakan keduanya. Mereka hidup dalam kebutuhan yang terus-menerus untuk disukai, diterima, dan diakui. Mereka selalu melihat keluar untuk mencari bukti bahwa mereka cukup baik. Sayangnya, kebutuhan semacam itu tidak pernah benar-benar terpuaskan, karena sebanyak apapun pujian yang diterima, akan selalu ada keraguan baru. Sebanyak apapun pengakuan yang didapatkan, akan selalu muncul ketakutan untuk kehilangannya. Sebanyak apapun orang yang menyukai kita, akan selalu ada seseorang yang tidak menyukai kita. Dan selama harga diri bergantung pada semua itu, ketenangan akan selalu terasa jauh. Filsafat Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Para Stoik percaya bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Nilai seseorang ditentukan oleh karakter yang ia bangun, pilihan yang ia ambil, dan prinsip yang ia pegang. Ini adalah cara pandang yang membebaskan, karena ketika kamu mulai menilai dirimu berdasarkan karakter, bukan popularitas, maka kamu tidak lagi menjadi tawanan opini manusia. Bayangkan dua orang yang menerima kritik yang sama. Orang pertama langsung marah. Ia merasa harga dirinya diserang. Ia menghabiskan waktu berhari-hari memikirkan komentar tersebut. Ia berusaha membela diri, membuktikan dirinya benar, dan mencari dukungan dari orang lain. Orang kedua mendengarkan kritik itu dengan tenang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah kritik ini benar? Jika benar, ia menjadikannya bahan perbaikan. Jika tidak benar, ia melepaskannya. Ia tidak merasa nilai dirinya berkurang hanya karena seseorang memiliki pendapat negatif tentang dirinya. Inilah perbedaan antara orang yang bergantung pada validasi. Pernahkah kamu memikirkan satu komentar negatif selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu? Padahal orang yang mengatakannya mungkin sudah melupakannya beberapa menit setelah mengucapkannya. Mungkin seseorang mengkritik penampilanmu. Mungkin ada yang meremehkan usahamu. Mungkin seseorang mengatakan bahwa kamu tidak akan berhasil. Kalimat itu singkat, hanya beberapa detik. Namun dampaknya bertahan sangat lama di dalam pikiranmu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena banyak dari kita memiliki kebiasaan yang jarang disadari. Kita membiarkan hampir setiap opini masuk ke dalam pikiran tanpa penyaringan. Kita memperlakukan semua pendapat seolah-olah memiliki nilai yang sama. Kita memberi ruang kepada setiap komentar, setiap kritik, setiap penilaian, bahkan dari orang-orang yang tidak benar-benar mengenal kita. Padahal orang bijak memahami satu hal yang sangat penting. Tidak semua opini layak mendapat tempat di dalam pikiran. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jika benar-benar dipahami, prinsip ini dapat menyelamatkan kita dari begitu banyak penderitaan yang tidak perlu. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah rumah. Kamu tidak akan membiarkan sembarang orang masuk ke rumahmu. Kamu tidak akan memberikan kunci kepada siapa saja yang lewat di jalan. Kamu akan memilih dengan hati-hati siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh tinggal, dan siapa yang harus tetap berada di luar. Namun anehnya, ketika berbicara tentang pikiran, banyak orang justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka membiarkan komentar dari orang asing menetap berbulan-bulan di dalam kepala mereka. Mereka membiarkan ejekan kecil berkembang menjadi keraguan besar. Mereka membiarkan opini seseorang mengubah cara mereka memandang diri sendiri. Seolah-olah setiap suara dari luar memiliki hak untuk menentukan keadaan batin mereka. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa salah satu bentuk kebijaksanaan adalah kemampuan memilih apa yang pantas mendapatkan perhatian. Karena perhatian adalah sumber daya yang terbatas. Setiap kali kamu memberikan perhatian pada sesuatu, kamu sedang memberikan sebagian hidupmu kepadanya. Setiap menit yang digunakan untuk memikirkan komentar yang tidak berguna adalah menit yang tidak bisa dikembalikan. Setiap energi yang dihabiskan untuk memikirkan penilaian yang tidak penting adalah energi yang tidak bisa digunakan untuk bertumbuh. Namun banyak orang tidak menyadari betapa mahalnya perhatian mereka. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam memikirkan apa yang dikatakan seseorang yang bahkan tidak mereka hormati.
Mereka kehilangan ketenangan karena komentar dari orang yang tidak mereka jadikan teladan. Mereka membiarkan hidupnya dipengaruhi oleh suara-suara yang sebenarnya tidak memiliki nilai. Orang bijak tidak melakukan itu. Mereka memahami bahwa sumber sebuah opini sama pentingnya dengan isi opini tersebut. Jika seseorang ingin menerima nasihat tentang kesehatan, ia akan mendengarkan dokter yang kompeten, bukan orang yang tidak memahami bidang tersebut. Jika seseorang ingin belajar membangun bisnis, ia akan mencari masukan dari mereka yang berpengalaman, bukan dari orang yang tidak pernah mencobanya. Namun ketika berbicara tentang kehidupan pribadi, banyak orang justru menerima penilaian dari siapa saja. Mereka terluka oleh kritik dari orang yang tidak mengenal perjuangan mereka. Mereka gelisah oleh komentar dari orang yang tidak memahami keadaan mereka. Mereka merasa gagal hanya karena dinilai oleh seseorang yang tidak pernah berjalan di jalan yang sama. Disinilah orang bijak mengambil langkah yang berbeda. Mereka bertanya terlebih dahulu, apakah orang ini layak menjadi sumber penilaian bagi hidupku? Jika jawabannya tidak, mereka tidak membiarkan opini itu menguasai pikiran mereka. Bukan karena mereka sombong, bukan karena mereka merasa selalu benar, tetapi karena mereka memahami bahwa tidak semua suara pantas didengarkan dengan bobot yang sama. Bayangkan kamu sedang berjalan menuju tujuan yang penting. Di sepanjang jalan ada banyak orang yang berteriak memberikan arahan. Sebagian tahu arah yang benar, sebagian hanya menebak, sebagian bahkan sengaja menyesatkan. Jika kamu berhenti mengikuti setiap suara yang terdengar, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Begitulah kehidupan. Setiap hari ada begitu banyak opini yang coba mempengaruhi cara kita berpikir. Media sosial memperbesar fenomena ini. Hari ini seseorang memujimu, besok orang yang berbeda mengkritikmu. Lusa orang lain meremehkanmu. Kemudian ada yang membandingkanmu dengan orang lain. Lalu ada yang mengatakan bahwa kamu terlalu lambat. Ada yang bilang kamu terlalu ambisius. Ada yang mengatakan kamu terlalu diam. Ada yang menganggap kamu terlalu banyak bicara. Jika kamu mencoba memuaskan semua opini itu, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Karena opini manusia seringkali saling bertentangan. Apa yang dianggap baik oleh satu orang bisa dianggap buruk oleh orang lain. Apa yang dipuji hari ini bisa dikritik besok. Apa yang dianggap kekuatan oleh seseorang bisa dianggap kelemahan oleh orang lain. Orang bijak memahami bahwa mengejar persetujuan semua orang adalah tugas yang mustahil. Karena itu mereka tidak menjadikan setiap opini sebagai prioritas. Mereka memilih dengan hati-hati mana yang perlu diperhatikan dan mana yang perlu dilepaskan. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah menganggap bahwa semua kritik harus dipikirkan secara mendalam. Padahal tidak semua kritik memiliki kualitas yang sama. Ada kritik yang lahir dari kepedulian, ada kritik yang lahir dari pengalaman, ada kritik yang membantu kita melihat titik buta dalam diri. Namun ada juga kritik yang lahir dari iri hati, ada yang berasal dari kemarahan, ada yang muncul karena prasangka, ada yang sekadar usaha menjatuhkan orang lain. Orang bijak belajar membedakan keduanya. Mereka tidak menolak kritik secara otomatis, tetapi mereka juga tidak menerima semuanya secara otomatis. Mereka menyaring, mereka mempertimbangkan, mereka mengevaluasi, karena mereka tahu bahwa menerima semua opini sama berbahayanya dengan menolak semua opini. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan membedakan mana yang bernilai dan mana yang hanya kebisingan. Masalahnya, banyak orang takut mengabaikan opini orang lain karena khawatir dianggap tidak peduli. Padahal ada perbedaan besar antara tidak peduli dan selektif. Tidak peduli berarti menolak belajar, sedangkan selektif berarti memilih dengan bijak apa yang layak dipelajari. Orang bijak tetap terbuka terhadap masukan, namun mereka tidak menyerahkan ketenangan batin mereka kepada setiap suara yang datang. Mereka memahami bahwa pikiran yang penuh dengan opini orang lain akan kesulitan mendengar suara kebijaksanaannya sendiri. Coba perhatikan, berapa banyak keputusan yang tertunda karena takut terhadap pendapat orang lain, berapa banyak impian yang tidak pernah diwujudkan karena khawatir dikritik, berapa banyak langkah yang tidak pernah diambil karena terlalu memikirkan penilaian manusia. Seringkali bukan kegagalan yang menghentikan seseorang, melainkan ketakutan terhadap opini. Dan ironisnya, sebagian besar opini yang ditakuti itu tidak pernah benar-benar penting. Banyak komentar yang terlihat besar hari ini akan dilupakan beberapa minggu kemudian. Banyak penilaian yang terasa menyakitkan sekarang akan kehilangan maknanya seiring waktu. Namun jika kita memberi mereka terlalu banyak ruang, mereka dapat mencuri bertahun-tahun dari hidup kita. Karena itu orang bijak menjaga pikirannya seperti seorang penjaga menjaga gerbang. Tidak setiap tamu diperbolehkan masuk, tidak setiap suara diperkenalkan menetap, tidak setiap opini diberi kekuasaan. Mereka bertanya, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini datang dari sumber yang layak dipercaya? Jika jawabannya tidak, mereka melepaskannya. Mereka tidak membawanya ke tempat tidur. Mereka tidak memikirkannya sepanjang malam. Mereka tidak membiarkannya merusak kedamaian yang telah mereka bangun. Mereka memilih untuk menjaga ruang batin mereka tetap bersih. Karena mereka memahami bahwa kualitas hidup sangat ditentukan oleh kualitas pikiran yang mereka pelihara setiap hari. Pada akhirnya ketenangan bukan hanya soal mengendalikan emosi, ketenangan juga soal mengendalikan perhatian. Karena apa yang terus-menerus kita perhatikan akan tumbuh di dalam diri kita. Jika kita memberi ruang pada setiap kritik yang tidak berguna, maka keraguan akan tumbuh. Jika kita memberi ruang pada setiap penghinaan, maka luka akan tumbuh. Jika kita memberi ruang pada setiap opini yang tidak bernilai, maka kebisingan akan memenuhi pikiran. Namun jika kita belajar memilih dengan bijak apa yang layak mendapat perhatian, maka kejernihan akan tumbuh, kepercayaan diri akan tumbuh, dan ketenangan akan tumbuh. Pernahkah kamu bertanya pada dirimu sendiri, mengapa ada orang yang begitu mudah tersinggung oleh hal-hal kecil?
Sebuah komentar sederhana membuatnya marah. Sebuah kritik kecil membuatnya defensif. Sebuah perbedaan pendapat dianggap sebagai serangan pribadi. Bahkan terkadang, sesuatu yang sebenarnya tidak ditujukan kepadanya pun mampu membuatnya merasa tersinggung. Di sisi lain, ada orang-orang yang tampak tenang dalam situasi yang sama. Mereka menerima kritik tanpa marah. Mereka mendengar pendapat yang berbeda tanpa merasa terancam. Mereka tidak sibuk membela diri setiap kali ada yang tidak setuju dengan mereka. Apa yang membedakan keduanya? Seringkali, jawabannya bukan terletak pada situasi yang mereka hadapi, melainkan pada sesuatu yang ada di dalam diri mereka, ego. Kata ego sering disalahpahami. Banyak orang mengira ego hanya berarti kesombongan atau merasa diri lebih hebat dari orang lain. Padahal, ego memiliki bentuk yang jauh lebih luas dari itu. Ego adalah gambaran yang kita miliki tentang diri sendiri dan keterikatan kita terhadap gambaran tersebut. Ego berkata, "Aku harus selalu terlihat pintar." Ego berkata, "Aku harus selalu benar." Ego berkata, "Aku harus dihormati oleh semua orang." Ego berkata, "Aku tidak boleh terlihat lemah." Masalah muncul ketika kita mulai mempercayai gambaran itu secara berlebihan. Karena semakin kuat keterikatan kita pada citra diri tertentu, semakin mudah kita merasa terancam ketika citra itu diganggu. Bayangkan seseorang yang sangat ingin dianggap cerdas. Ketika ada orang yang mengoreksi pendapatnya, apa yang terjadi? Ia tidak melihat koreksi itu sebagai kesempatan belajar. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai ancaman. Karena yang diserang bukan lagi sebuah ide, melainkan identitas yang selama ini ia bangun. Atau bayangkan seseorang yang sangat ingin dianggap sukses. Ketika ada orang yang meragukan kemampuannya, ia langsung merasa marah. Bukan karena perkataan itu selalu benar, tetapi karena egonya merasa terguncang. Disinilah letak paradoks yang sering tidak disadari. Semakin besar ego seseorang, semakin rapuh dirinya. Dari luar mungkin terlihat kuat, mungkin terlihat percaya diri, mungkin terlihat berwibawa. Namun sebenarnya ia hidup dalam keadaan siaga setiap saat. Ia terus-menerus menjaga citra yang ingin dipertahankan. Ia takut terlihat salah. Ia takut terlihat gagal, ia takut kehilangan pengakuan, ia takut kehilangan penghormatan, dan ketakutan itu membuatnya mudah terluka. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa penderitaan sering muncul ketika kita terlalu melekat pada sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Salah satunya adalah citra diri. Kita ingin semua orang melihat kita dengan cara tertentu, kita ingin selalu dihargai, kita ingin selalu dipandang baik. Namun kenyataannya, kita tidak bisa mengendalikan cara orang lain berpikir. Kita tidak bisa memaksa semua orang menyukai kita. Kita tidak bisa memastikan bahwa semua orang memahami niat kita. Ketika ego menolak kenyataan ini, penderitaan pun muncul. Karena dunia tidak akan pernah bergerak sesuai keinginan ego. Akan selalu ada kritik, akan selalu ada penolakan, akan selalu ada kesalahpahaman, akan selalu ada orang yang tidak setuju dengan kita. Dan jika harga diri kita bergantung pada bagaimana dunia memperlakukan kita, maka kita akan hidup dalam ketidaktenangan yang terus-menerus. Orang bijak memahami sesuatu yang berbeda. Mereka tidak menghabiskan hidup untuk melindungi ego. Mereka menghabiskan hidup untuk memahami diri mereka sendiri. Ada perbedaan besar antara keduanya. Orang yang dikuasai ego selalu ingin terlihat sempurna. Orang bijak lebih tertarik menjadi lebih baik. Orang yang dikuasai ego takut mengakui kesalahan. Orang bijak melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. Orang yang dikuasai ego membutuhkan pengakuan. Orang bijak membutuhkan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Karena itu, ketika kritik datang, orang bijak tidak langsung bereaksi. Mereka bertanya terlebih dahulu, apakah kritik ini benar? Jika benar, mereka belajar darinya. Jika tidak benar, mereka tidak membiarkannya mengganggu ketenangan mereka. Sementara orang yang dikuasai ego seringkali tidak mampu melakukan hal itu. Mereka terlalu sibuk membela citra diri yang mereka bangun. Mereka merasa harus menang dalam setiap perdebatan. Mereka merasa harus membuktikan diri kepada semua orang. Mereka merasa harus selalu terlihat unggul. Dan semakin keras usaha itu dilakukan, semakin lelah hidup mereka. Bayangkan seseorang yang membawa gelas kaca yang sangat rapuh kemanapun ia pergi. Setiap benturan kecil membuatnya panik, setiap gerakan membuatnya khawatir, setiap keramaian membuatnya cemas. Begitulah kehidupan orang yang terlalu melekat pada egonya. Mereka membawa citra diri yang rapuh kemana-mana. Mereka takut jika seseorang meremehkannya. Mereka takut jika seseorang tidak menghargainya. Mereka takut jika seseorang menunjukkan kelemahannya. Akibatnya mereka hidup dalam keadaan defensif. Mereka tidak benar-benar bebas, karena kebahagiaan mereka bergantung pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Ironisnya, banyak orang mengira bahwa ego yang besar adalah tanda kekuatan, padahal seringkali justru sebaliknya. Orang yang benar-benar kuat tidak perlu membuktikan dirinya setiap saat.
Orang yang benar-benar percaya diri tidak takut mengakui kesalahan. Orang yang benar-benar mengenal dirinya tidak merasa terancam oleh perbedaan pendapat. Kekuatan sejati tidak lahir dari kebutuhan untuk selalu terlihat hebat. Kekuatan sejati lahir dari kemampuan menerima kenyataan tentang diri sendiri, termasuk menerima bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita bisa salah, bahwa kita memiliki kelemahan, bahwa kita masih harus belajar. Ketika seseorang menerima semua itu, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Ia menjadi jauh lebih sulit untuk disakiti, karena orang lain tidak lagi bisa menggunakan kelemahannya sebagai senjata. Jika seseorang mengkritiknya secara benar, ia akan belajar. Jika seseorang mengkritiknya secara tidak adil, ia akan mengabaikannya. Tidak ada yang perlu dipertahankan secara berlebihan. Tidak ada citra palsu yang harus dijaga. Tidak ada topeng yang harus diselamatkan. Inilah yang sering terlihat pada orang-orang yang benar-benar bijak. Mereka memiliki kerendahan hati yang membuat mereka terbuka terhadap pembelajaran. Namun pada saat yang sama, mereka memiliki ketenangan yang membuat mereka tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain. Mereka tidak hidup untuk mempertahankan ego. Mereka hidup untuk mengembangkan karakter. Dan karakter jauh lebih kuat daripada citra. Citra bergantung pada pendapat orang lain. Karakter bergantung pada pilihan kita sendiri. Citra bisa runtuh karena satu komentar. Karakter tetap berdiri bahkan di tengah kritik. Citra membutuhkan penonton. Karakter tetap ada meskipun tidak ada yang melihat. Karena itu, semakin seseorang berfokus pada karakter, semakin sedikit kekuasaan yang dimiliki ego atas dirinya. Ia tidak lagi harus menjadi yang paling pintar. Ia tidak lagi harus menjadi yang paling hebat. Ia tidak lagi harus memenangkan semua perdebatan. Ia tidak lagi harus mendapatkan persetujuan semua orang. Ia cukup menjadi seseorang yang terus bertumbuh setiap hari. Dan justru disitulah ketenangan ditemukan. Banyak konflik dalam hidup sebenarnya bukan pertarungan antara benar dan salah, melainkan pertarungan antara dua ego yang sama-sama ingin menang. Dua ego yang sama-sama ingin dihormati, dua ego yang sama-sama tidak ingin terlihat kalah. Karena itu, ketika ego dikesampingkan, banyak konflik kehilangan kekuatannya. Kita tidak lagi merasa perlu membalas setiap hinaan. Kita tidak lagi merasa perlu menjawab setiap provokasi. Kita tidak lagi merasa perlu membuktikan diri kepada setiap orang yang meragukan kita. Kita menjadi lebih tenang, lebih ringan, lebih merdeka. Pada akhirnya, alasan mengapa ego yang besar membuat seseorang mudah terluka adalah karena ego menciptakan begitu banyak hal yang harus dipertahankan. Semakin besar ego, semakin banyak ancaman yang terlihat di mana-mana. Semakin besar ego, semakin banyak penghinaan yang terasa menyakitkan. Semakin besar ego, semakin rapuh ketenangan batin seseorang. Sebaliknya, semakin seseorang melepaskan keterikatannya pada ego, semakin bebas ia menjalani hidup. Ia tidak lagi sibuk menjaga citra, ia tidak lagi takut terlihat tidak sempurna, ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada pengakuan manusia. Dan ketika itu terjadi, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan atau pujian dari orang lain. Ia menemukan kedamaian. Kedamaian yang lahir dari kesadaran bahwa nilai dirinya tidak perlu dibuktikan kepada dunia, dan bahwa tidak ada komentar, kritik. Pernahkah kamu merasa tersinggung oleh perkataan seseorang, lalu beberapa waktu kemudian menyadari bahwa sebenarnya ia tidak bermaksud menyakitimu? Mungkin saat itu kamu merasa diremehkan, kamu merasa disalahpahami, kamu merasa tidak dihargai. Namun setelah mengetahui latar belakangnya, setelah memahami situasinya, atau setelah mendengar penjelasannya, kamu mulai melihat bahwa apa yang ia katakan tidak sepenuhnya seperti yang kamu bayangkan. Pengalaman seperti ini mengajarkan satu hal yang sangat penting. Manusia tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Manusia melihat dunia sebagaimana dirinya. Dan inilah salah satu alasan mengapa orang bijak tidak mudah tersinggung. Mereka memahami bahwa setiap orang berbicara dari perspektifnya sendiri. Ketika seseorang berbicara, ia tidak hanya mengucapkan kata-kata, ia membawa seluruh pengalaman hidupnya ke dalam percakapan itu. Ia membawa masa lalunya, ia membawa keyakinannya, ia membawa ketakutannya, ia membawa harapannya, ia membawa luka-lukanya yang mungkin tidak pernah kamu lihat. Karena itu, apa yang keluar dari mulut seseorang seringkali lebih banyak menceritakan dirinya daripada menceritakan orang lain. Namun kebanyakan dari kita lupa akan hal ini. Ketika seseorang mengkritik kita, kita langsung menganggap kritik itu sebagai gambaran tentang diri kita. Ketika seseorang meremehkan kita, kita menganggapnya sebagai ukuran nilai diri kita. Ketika seseorang berkata kasar, kita langsung merasa diserang secara pribadi. Padahal seringkali perkataan orang lain lebih mencerminkan keadaan batin mereka sendiri. Bayangkan dua orang melihat langit yang sama. Yang satu berkata, hari ini sangat indah. Yang lain berkata, hari ini suram dan membosankan. Langitnya sama, tetapi pengalaman mereka berbeda, pikiran mereka berbeda, perasaan mereka berbeda, karena itu penilaiannya pun berbeda. Begitulah manusia memandang kehidupan. Setiap orang menggunakan lensa yang berbeda. Ada orang yang dibesarkan dalam lingkungan penuh kritik. Akibatnya ia tumbuh menjadi pribadi yang mudah mengkritik orang lain. Ada orang yang sepanjang hidupnya merasa tidak aman. Akibatnya ia sering melihat ancaman di mana-mana.
Ada orang yang pernah dikhianati berkali-kali, akibatnya ia sulit mempercayai niat baik orang lain. Ada orang yang dipenuhi kemarahan terhadap hidup, akibatnya hampir semua yang dilihatnya tampak salah. Ketika orang-orang seperti ini berbicara, mereka tidak berbicara dari kenyataan yang objektif. Mereka berbicara dari dunia yang ada di dalam pikiran mereka. Orang bijak memahami hal itu. Karena itu mereka tidak langsung mengambil semua perkataan secara pribadi. Mereka menyadari bahwa setiap komentar memiliki konteks, setiap penilaian memiliki latar belakang, setiap kritik memiliki sumber, dan memahami sumber seringkali jauh lebih penting daripada bereaksi terhadap kata-katanya. Misalnya, bayangkan seseorang yang sedang mengalami tekanan besar dalam hidupnya. Ia menghadapi masalah keuangan, ia sedang bertengkar dengan keluarganya, ia merasa frustrasi dengan pekerjaannya. Lalu suatu hari ia berbicara dengan nada yang kasar kepadamu. Jika kamu hanya melihat perkataannya, mungkin kamu akan merasa dihina. Namun jika kamu melihat keseluruhan situasinya, kamu mungkin akan memahami bahwa kemarahannya tidak sepenuhnya tentang dirimu. Ia sedang membawa beban yang tidak terlihat, dan seringkali manusia melampiaskan beban itu kepada orang-orang di sekitarnya. Ini bukan berarti perilaku buruk harus dibenarkan, bukan berarti kita harus menerima perlakuan yang tidak pantas, namun ada perbedaan besar antara memahami dan membenarkan. Orang bijak memahami tanpa harus menyetujui. Mereka bisa berkata, "Aku mengerti mengapa ia bersikap seperti itu," tanpa harus mengatakan, "Apa yang ia lakukan benar." Pemahaman seperti ini memberi mereka ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang, karena ketika seseorang memahami perspektif orang lain, ia tidak lagi melihat setiap perkataan sebagai serangan pribadi. Ia melihatnya sebagai ekspresi dari pengalaman hidup orang tersebut. Dan tiba-tiba banyak hal yang dulu terasa menyakitkan menjadi lebih mudah dipahami. Seseorang yang suka merendahkan orang lain seringkali sedang berusaha meninggikan dirinya sendiri. Seseorang yang suka menghakimi seringkali sedang berjuang dengan kekurangan yang tidak bisa ia terima dalam dirinya. Seseorang yang penuh kebencian seringkali menyimpan luka yang belum sembuh. Seseorang yang selalu mencari kesalahan orang lain seringkali tidak berdamai dengan kesalahannya sendiri. Semakin dalam kita memahami manusia, semakin sulit bagi kita untuk membenci mereka, karena kita mulai melihat bahwa di balik setiap perilaku ada cerita yang tidak selalu terlihat. Sayangnya, kebanyakan orang hanya melihat permukaan. Mereka mendengar satu kalimat lalu langsung menilai. Mereka melihat satu tindakan lalu langsung menyimpulkan. Mereka tidak pernah mencoba memahami apa yang melatar belakangi semuanya. Akibatnya, mereka hidup dalam konflik yang sebenarnya tidak perlu. Mereka tersinggung oleh hal-hal yang mungkin tidak pernah dimaksudkan sebagai penghinaan. Mereka marah pada orang yang sebenarnya sedang menderita. Mereka memusuhi orang yang sebenarnya hanya sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain. Namun kita dapat mengendalikan cara kita memahaminya. Dan seringkali, pemahaman adalah obat bagi kemarahan. Ketika kamu melihat seseorang bertindak buruk, cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Dari perspektif apa ia melihat dunia? Apa yang mungkin sedang ia alami? Pengalaman seperti apa yang membentuk cara berpikirnya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memberikan jawaban yang sempurna, namun mereka membantu kita menghindari satu kesalahan besar, menganggap bahwa semua orang berpikir seperti kita, karena kenyataannya tidak demikian. Setiap manusia hidup dalam dunia yang berbeda. Mereka memiliki pengalaman yang berbeda. Mereka memiliki ketakutan yang berbeda. Mereka memiliki harapan yang berbeda. Mereka memiliki luka yang berbeda. Dan semua itu mempengaruhi cara mereka berbicara, bertindak, dan menilai. Orang bijak menerima kenyataan ini. Mereka tidak mengharapkan semua orang memahami mereka. Mereka tidak mengharapkan semua orang setuju dengan mereka. Mereka tidak mengharapkan semua orang memiliki cara pandang yang sama. Karena mereka tahu bahwa dunia terlalu luas untuk dilihat dari satu sudut pandang saja. Inilah yang membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi kritik. Ketika seseorang tidak setuju dengan mereka, mereka tidak langsung merasa terserang. Mereka menyadari bahwa orang itu hanya melihat dunia dari tempat yang berbeda. Ketika seseorang memberikan penilaian negatif, mereka tidak langsung kehilangan kepercayaan diri. Mereka memahami bahwa penilaian tersebut lahir dari perspektif tertentu, bukan dari kebenaran mutlak. Ketika seseorang berkata kasar, mereka tidak selalu membalas dengan kemarahan. Mereka seringkali melihat bahwa di balik kata-kata kasar itu ada emosi, ketakutan, atau luka yang belum terselesaikan. Dan karena pemahaman itu, mereka tidak mudah tersinggung. Bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka pasif, bukan karena mereka tidak memiliki harga diri, tetapi karena mereka melihat lebih dalam daripada kebanyakan orang. Mereka tidak hanya mendengar kata-kata, mereka berusaha memahami manusia yang mengucapkannya. Semakin seseorang memahami manusia, semakin ia menyadari bahwa banyak perilaku yang terlihat menyakitkan sebenarnya berasal dari ketidaksadaran, ketakutan, dan penderitaan. Dan kesadaran itu mengubah cara kita merespons dunia. Kita menjadi lebih sabar, lebih tenang, lebih bijaksana. Karena kita tidak lagi terjebak pada permukaan. Kita melihat akar di balik perilaku. Kita melihat cerita di balik ucapan. Kita melihat manusia di balik kesalahannya. Pada akhirnya, orang bijak tidak mudah tersinggung karena mereka memahami satu kebenaran yang sering dilupakan banyak orang. Pernahkah kamu merasa frustrasi karena seseorang tidak berubah meskipun sudah berkali-kali dinasehati?
Atau mungkin kamu pernah marah karena seseorang tetap bersikap kasar meskipun kamu sudah berusaha bersikap baik. Mungkin juga kamu pernah menghabiskan banyak waktu memikirkan bagaimana membuat orang lain memahami dirimu, menghargaimu, atau memperlakukanmu dengan lebih baik. Jika iya, maka kamu telah mengalami salah satu sumber penderitaan yang paling umum dalam kehidupan manusia, keinginan untuk mengendalikan orang lain. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidupnya mencoba mengatur hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalinya. Mereka ingin orang lain berpikir seperti mereka. Mereka ingin orang lain bertindak sesuai harapan mereka. Mereka ingin semua orang bersikap adil. Mereka ingin semua orang menghargai usaha mereka. Mereka ingin semua orang memahami niat baik mereka. Masalahnya, dunia tidak bekerja seperti itu. Manusia memiliki pikiran sendiri. Mereka memiliki pengalaman sendiri. Mereka memiliki keinginan sendiri. Mereka memiliki pilihan sendiri. Dan tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak pernah bisa sepenuhnya mengendalikan semua itu. Inilah salah satu pelajaran paling penting dalam filsafat Stoik. Fokuslah pada apa yang dapat kamu kendalikan dan lepaskan apa yang tidak dapat kamu kendalikan. Kedengarannya sederhana, namun sebagian besar konflik dalam hidup muncul karena kita melakukan kebalikannya. Kita mengabaikan diri sendiri dan sibuk mengatur orang lain. Kita mengabaikan respons kita sendiri dan sibuk memikirkan bagaimana membuat orang lain berubah. Padahal di antara keduanya, hanya satu yang benar-benar berada dalam kekuasaan kita, respons kita. Bayangkan seseorang menghina dirimu. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang telah ia katakan. Kamu tidak bisa menghapus kata-kata yang sudah keluar dari mulutnya. Kamu tidak bisa memaksa dia menjadi orang yang lebih sopan. Namun kamu masih memiliki satu hal yang sangat berharga. Kamu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Kamu bisa membalas dengan kemarahan. Kamu bisa menyimpan dendam. Kamu bisa membiarkan penghinaan itu merusak harimu. Atau kamu bisa tetap tenang dan memilih untuk tidak memberikan kekuasaan atas emosimu kepada orang tersebut. Disitulah letak kebebasan yang sesungguhnya, bukan pada kemampuan mengendalikan dunia, melainkan pada kemampuan mengendalikan diri sendiri. Sayangnya, banyak orang mengira bahwa kekuatan berarti kemampuan memengaruhi orang lain. Mereka merasa kuat ketika bisa memenangkan perdebatan. Mereka merasa kuat ketika bisa membuat orang lain mengikuti keinginannya. Mereka merasa kuat ketika berhasil memaksakan pendapatnya. Namun kekuatan seperti itu sangat rapuh, karena bergantung pada sesuatu yang tidak bisa dijamin. Hari ini orang lain mungkin mendengarkanmu, besok mereka mungkin tidak. Hari ini mereka mungkin setuju, besok mereka mungkin berubah pikiran. Jika ketenanganmu bergantung pada respons orang lain, maka hidupmu akan selalu berada dalam ketidakpastian. Orang bijak memahami hal ini. Karena itu, mereka tidak mengukur keberhasilan hidup dari kemampuan mengendalikan orang lain. Mereka mengukurnya dari kemampuan mengendalikan dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa seseorang yang mampu menguasai emosinya lebih kuat daripada seseorang yang mampu menguasai banyak orang. Karena mengendalikan diri jauh lebih sulit daripada mengendalikan orang lain. Ketika seseorang memperlakukanmu dengan tidak adil, dorongan pertama biasanya adalah membalas. Ketika seseorang meremehkanmu, dorongan pertama biasanya adalah membuktikan diri. Ketika seseorang memancing kemarahanmu, dorongan pertama biasanya adalah bereaksi. Namun orang bijak memahami bahwa dorongan pertama tidak selalu merupakan respons terbaik. Mereka memberi jarak antara emosi dan tindakan. Mereka tidak membiarkan kemarahan mengambil alih kemudi hidup mereka. Mereka memahami bahwa satu momen emosi dapat menciptakan penyesalan yang berlangsung bertahun-tahun. Berapa banyak hubungan yang rusak karena respons yang tidak terkendali? Berapa banyak persahabatan yang berakhir karena satu ledakan amarah? Berapa banyak keputusan buruk yang diambil hanya karena seseorang tidak mampu mengendalikan reaksinya? Seringkali bukan peristiwa yang menghancurkan hidup seseorang, melainkan cara ia merespons peristiwa tersebut. Dua orang bisa mengalami penghinaan yang sama. Yang satu membiarkannya menjadi alasan untuk menyimpan kebencian selama bertahun-tahun. Yang lain menjadikannya pelajaran tentang pengendalian diri. Dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama. Yang satu menyerah dan menyalahkan dunia, yang lain bangkit dan belajar dari pengalaman itu. Peristiwanya sama, responsnya berbeda. Dan pada akhirnya, respons itulah yang menentukan arah hidup mereka. Inilah mengapa orang bijak lebih banyak memperhatikan dirinya sendiri daripada orang lain. Bukan karena mereka egois, tetapi karena mereka memahami batas kendali mereka.
Mereka tahu bahwa menghabiskan energi untuk memaksa orang lain berubah seringkali hanya menghasilkan frustrasi, sementara menghabiskan energi untuk memperbaiki diri sendiri hampir selalu menghasilkan pertumbuhan. Bayangkan seseorang yang berlayar di tengah lautan. Ia tidak bisa mengendalikan angin, ia tidak bisa mengendalikan ombak, ia tidak bisa mengendalikan cuaca. Namun ia bisa mengendalikan layar kapalnya. Ia bisa mengendalikan arah kemudinya. Ia bisa mengendalikan cara merespons kondisi yang ada. Orang bijak hidup dengan cara yang sama. Mereka memahami bahwa kehidupan penuh dengan hal-hal yang tidak bisa mereka atur. Mereka tidak bisa mengatur ucapan orang lain. Mereka tidak bisa mengatur penilaian orang lain. Mereka tidak bisa mengatur semua kejadian yang datang. Namun mereka bisa mengatur sikap mereka terhadap semua itu. Dan disitulah mereka menemukan ketenangan. Banyak orang kehilangan kebahagiaan karena mereka terus-menerus menuntut dunia agar sesuai dengan harapan mereka. Mereka ingin semua orang bersikap baik. Mereka ingin semua orang jujur. Mereka ingin semua orang adil. Mereka ingin semua orang memahami mereka. Keinginan itu mungkin terdengar wajar, namun ketika kebahagiaan kita bergantung pada terpenuhinya semua keinginan tersebut, kita sedang menempatkan hidup kita di tangan orang lain. Karena cepat atau lambat, seseorang akan mengecewakan kita. Seseorang akan menyalahpahami kita. Seseorang akan memperlakukan kita dengan tidak adil. Dan ketika itu terjadi, kita memiliki dua pilihan. Kita bisa menghabiskan waktu mencoba mengubah mereka, atau kita bisa memperkuat diri kita sendiri. Orang bijak memilih pilihan kedua. Mereka menyadari bahwa tidak semua pertempuran layak diperjuangkan. Tidak semua penghinaan layak dibalas. Tidak semua provokasi layak ditanggapi. Kadang-kadang kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika kita berhasil mengalahkan dorongan dalam diri yang ingin bereaksi secara berlebihan. Karena respons yang tenang bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya. Dibutuhkan kekuatan besar untuk tetap tenang ketika marah. Dibutuhkan kedewasaan besar untuk tetap bijaksana ketika diprovokasi. Dibutuhkan penguasaan diri yang besar untuk tetap terkendali ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Dan itulah kekuatan yang dimiliki orang-orang bijak. Mereka tidak berusaha mengendalikan seluruh dunia. Mereka tidak memaksa semua orang menjadi seperti yang mereka inginkan. Mereka tidak Pernahkah kamu menerima kritik yang begitu menyakitkan hingga kamu tidak bisa memikirkannya? Mungkin seseorang mengomentari pekerjaanmu. Mungkin seseorang menyoroti kelemahanmu. Mungkin ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang membuatmu merasa tidak cukup baik. Reaksi pertama yang biasanya muncul adalah penolakan. Kita ingin membela diri. Kita ingin menjelaskan alasan kita. Kita ingin membuktikan bahwa mereka salah. Bahkan terkadang kita merasa marah, bukan karena kritik itu tidak benar, tetapi karena kritik itu menyentuh bagian dalam diri yang selama ini berusaha kita sembunyikan. Inilah kenyataan yang sulit diterima oleh banyak orang. Kritik hampir selalu terasa tidak nyaman. Tidak ada yang benar-benar menikmati saat kekurangannya diperlihatkan. Tidak ada yang senang ketika kesalahannya ditunjukkan. Namun orang bijak memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kritik. Mereka memahami bahwa kritik, meskipun menyakitkan, seringkali dapat menjadi guru yang sangat berharga. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa musuh terbesar pertumbuhan bukanlah kesalahan. Musuh terbesar pertumbuhan adalah ketidakmauan untuk melihat kesalahan. Karena seseorang tidak dapat memperbaiki apa yang tidak ia akui. Seseorang tidak dapat berkembang jika ia terus meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki. Dan seringkali, kritik menjadi cermin yang memperlihatkan sesuatu yang tidak mampu kita lihat sendiri. Bayangkan seseorang berjalan dengan noda besar di wajahnya. Semua orang bisa melihatnya, kecuali dirinya sendiri. Ketika seseorang memberitahunya tentang noda itu, apakah orang tersebut sedang menyerangnya? Ataukah sebenarnya sedang membantunya? Jawabannya tergantung pada cara kita melihatnya. Jika ego yang berbicara, kita mungkin merasa dipermalukan. Jika kebijaksanaan yang berbicara, kita mungkin merasa terbantu. Begitulah kritik bekerja. Kritik seringkali menunjukkan noda yang tidak kita sadari, ada dalam diri kita. Masalahnya, kebanyakan orang lebih fokus pada rasa tidak nyaman yang ditimbulkan kritik daripada manfaat yang mungkin terkandung di dalamnya. Mereka sibuk mempertanyakan cara penyampaiannya. Mereka sibuk menilai nada bicaranya. Mereka sibuk memikirkan siapa yang mengatakannya. Akibatnya, mereka melewatkan pelajaran yang sebenarnya. Orang bijak mencoba melakukan hal yang berbeda. Ketika kritik datang, mereka tidak langsung bertanya, mengapa ia mengatakan itu? Mereka terlebih dahulu bertanya, apakah ada kebenaran di dalamnya? Pertanyaan sederhana ini mengubah segalanya. Karena fokusnya berpindah dari membela diri menjadi belajar.
Bayangkan seseorang mengatakan bahwa kamu terlalu mudah marah. Respons yang umum adalah menyangkal. Kamu tidak mengerti situasinya. Aku marah karena mereka yang salah. Aku hanya sedang membela diriku. Mungkin semua itu benar. Namun orang bijak akan bertanya lebih jauh. Apakah mungkin memang ada bagian dari diriku yang perlu diperbaiki? Pertanyaan itu membuka pintu menuju pertumbuhan. Karena tidak peduli seberapa tidak sempurnanya kritik tersebut, terkadang ada secuil kebenaran yang layak diperhatikan. Dan secuil kebenaran itu bisa menjadi awal perubahan besar. Sayangnya, ego seringkali menghalangi proses ini. Ego tidak suka dikoreksi. Ego tidak suka terlihat salah. Ego ingin selalu terlihat benar, kuat, dan sempurna. Karena itu, ketika kritik datang, ego langsung membangun pertahanan. Ia menciptakan alasan. Ia mencari pembenaran. Ia menyerang balik. Ia melakukan apa saja agar tidak perlu menghadapi kemungkinan bahwa dirinya memiliki kekurangan. Namun justru disitulah masalahnya. Semakin keras seseorang melindungi egonya, semakin sedikit kesempatan yang ia miliki untuk bertumbuh. Karena pertumbuhan selalu dimulai dari kesediaan untuk melihat kekurangan diri sendiri. Dan kritik seringkali menjadi pintu menuju kesadaran tersebut. Tentu saja tidak semua kritik benar. Pernahkah kamu mengucapkan sesuatu saat marah yang kemudian sangat kamu sesali? Atau mungkin pernah mengambil keputusan besar ketika sedang kecewa, lalu beberapa waktu kemudian berharap bisa mengulang waktu dan memilih dengan cara yang berbeda? Hampir semua orang pernah mengalaminya. Satu ledakan emosi yang berlangsung beberapa menit mampu menciptakan penyesalan yang bertahan bertahun-tahun. Satu pesan yang dikirim dalam keadaan marah dapat merusak hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Satu keputusan yang diambil karena kecewa dapat mengubah arah kehidupan secara drastis. Dan ironisnya, ketika emosi itu mereda, kita sering bertanya pada diri sendiri, mengapa aku melakukan itu? Jawabannya sederhana, karena pada saat itu kita membiarkan emosi sesaat mengambil alih kendali. Inilah salah satu pelajaran penting yang dipahami oleh orang-orang bijak. Mereka tahu bahwa emosi sesaat tidak layak menentukan tindakan besar. Mereka memahami bahwa emosi adalah tamu, bukan pemimpin. Emosi datang, emosi pergi. Namun keputusan yang diambil saat emosi memuncak seringkali bertahan jauh lebih lama daripada emosi itu sendiri. Filsafat Stoik tidak mengajarkan manusia untuk menjadi dingin atau tidak memiliki perasaan. Sebaliknya, para Stoik memahami bahwa emosi adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Marah adalah manusiawi, kecewa adalah manusiawi, sedih adalah manusiawi, takut adalah manusiawi. Yang menjadi masalah bukanlah keberadaan emosi itu sendiri. Masalah muncul ketika emosi mengambil alih kemudi kehidupan. Ketika seseorang sedang marah, dunia terlihat berbeda. Hal-hal kecil tampak besar. Kesalahan kecil tampak tidak bisa dimaafkan. Perbedaan pendapat tampak seperti penghinaan. Dalam keadaan seperti itu, penilaian kita seringkali tidak lagi jernih. Kita tidak melihat kenyataan apa adanya. Kita melihat kenyataan melalui kabut emosi. Bayangkan seseorang sedang berdiri di tengah badai. Angin bertiup kencang, hujan turun deras, pandangan menjadi terbatas. Apakah saat itu waktu yang tepat untuk menentukan arah perjalanan yang penting? Tentu tidak, karena kondisi tersebut tidak memungkinkan seseorang melihat dengan jelas. Begitu pula dengan emosi yang kuat. Ketika kemarahan, ketakutan, atau kekecewaan menguasai pikiran, kemampuan kita untuk menilai situasi secara objektif menjadi berkurang. Namun banyak orang justru mengambil keputusan paling penting dalam keadaan seperti itu. Mereka memutuskan hubungan ketika sedang marah. Mereka mengundurkan diri ketika sedang kecewa. Mereka membalas hinaan ketika sedang terluka. Mereka membuat janji ketika sedang terlalu bahagia. Mereka mengambil langkah besar ketika sedang dikuasai perasaan yang sifatnya sementara. Dan seringkali ketika emosi itu berlalu, keputusan tersebut tetap tinggal bersama mereka. Orang bijak memahami bahaya ini, karena itu mereka tidak terburu-buru bertindak ketika emosi sedang memuncak. Mereka menciptakan jarak antara perasaan dan tindakan. Mereka memberi waktu bagi dirinya untuk berpikir. Mereka memahami bahwa tidak semua hal membutuhkan respon saat itu juga. Ini adalah kemampuan yang terlihat sederhana, tetapi sangat langka. Kebanyakan orang merasa harus segera bereaksi. Mereka merasa harus segera membalas. Mereka merasa harus segera menjawab. Mereka merasa harus segera mengambil keputusan. Padahal tidak jarang tindakan terbaik justru lahir dari kesabaran. Bayangkan seseorang menghina dirimu. Dalam hitungan detik, kemarahan muncul. Tubuh menjadi tegang. Pikiran mulai mencari balasan. Ego mulai berteriak bahwa kamu harus membela diri. Jika pada saat itu kamu langsung bereaksi, kemungkinan besar responsmu akan dipimpin oleh emosi. Namun jika kamu mampu menunggu, sesuatu yang menarik terjadi. Kemarahan mulai berkurang, pikiran menjadi lebih jernih, perspektif menjadi lebih luas, dan seringkali hal yang terasa sangat penting beberapa menit lalu tidak lagi terasa sebesar itu. Inilah mengapa orang bijak menghargai jeda. Mereka memahami bahwa waktu adalah sahabat bagi pikiran yang jernih.
Apa yang tampak seperti bencana hari ini mungkin terlihat berbeda besok. Apa yang terasa seperti penghinaan besar sekarang mungkin tampak sepele beberapa hari kemudian. Apa yang mendorong kita untuk bertindak impulsif saat ini mungkin kehilangan kekuatannya jika diberi waktu. Karena emosi memiliki sifat yang unik, ia sangat kuat saat muncul, tetapi jarang bertahan selamanya. Kemarahan memuncak, lalu mereda. Ketakutan membesar lalu mengecil. Kekecewaan terasa berat, lalu perlahan berkurang. Namun keputusan yang dibuat karena emosi seringkali memiliki konsekuensi yang jauh lebih panjang daripada emosi itu sendiri. 1 menit kemarahan bisa menghancurkan persahabatan puluhan tahun. 1 jam kekecewaan bisa merusak hubungan yang dibangun dengan susah payah. 1 hari frustrasi bisa menghasilkan keputusan yang disesali seumur hidup. Orang bijak tidak melupakan kenyataan ini, karena itu mereka lebih menghargai kejernihan daripada kepuasan emosional sesaat. Mereka tidak bertanya, apa yang ingin kulakukan sekarang? Mereka bertanya, apa yang akan aku syukuri beberapa tahun dari sekarang? Pertanyaan itu mengubah cara seseorang bertindak, karena fokusnya berpindah dari emosi saat ini ke konsekuensi jangka panjang. Banyak tindakan impulsif terasa memuaskan saat dilakukan. Membalas hinaan terasa memuaskan, meluapkan kemarahan terasa melegakan, mengucapkan kata-kata kasar terasa memberikan kemenangan sesaat. Namun kepuasan itu seringkali sangat singkat, sedangkan akibatnya bisa bertahan lama. Orang bijak memahami perbedaan antara kelegaan sesaat dan kebaikan jangka panjang. Mereka tidak mengejar kepuasan emosional yang cepat jika harus dibayar dengan penyesalan yang panjang. Ini bukan berarti mereka menekan emosinya. Mereka tetap merasakan marah, mereka tetap merasakan kecewa, mereka tetap merasakan sedih. Namun mereka tidak menjadikan emosi sebagai penguasa keputusan mereka. Mereka mendengarkan emosi tanpa mematuhinya secara membabi buta, karena emosi memberikan informasi, tetapi tidak selalu memberikan arah yang benar. Ketakutan dapat memperingatkan kita tentang bahaya, namun jika selalu diikuti, ketakutan dapat membuat kita tidak pernah berkembang. Kemarahan dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terasa tidak adil, namun jika selalu diikuti, kemarahan dapat menghancurkan hubungan dan ketenangan. Kesedihan dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang berharga telah hilang, namun jika selalu diikuti, kesedihan dapat membuat kita berhenti melangkah. Karena itu orang bijak tidak memusuhi emosinya, mereka juga tidak diperbudak olehnya. Mereka belajar hidup berdampingan dengan emosi sambil tetap menjaga kendali atas tindakan mereka. Inilah bentuk kekuatan yang sesungguhnya, bukan kemampuan untuk menghilangkan emosi, melainkan kemampuan untuk tetap bertindak bijaksana meskipun emosi sedang hadir. Banyak orang mengira bahwa orang yang tenang tidak memiliki perasaan yang kuat, padahal seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Mereka merasakan emosi yang sama seperti orang lain. Mereka hanya tidak membiarkan emosi itu memutuskan masa depan mereka. Mereka memahami bahwa perasaan adalah cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang badai. Namun keputusan hidup tidak boleh dibuat berdasarkan cuaca yang selalu berubah. Keputusan hidup harus dibuat berdasarkan nilai, prinsip, dan pertimbangan yang jernih. Karena prinsip tetap ada ketika emosi datang dan pergi. Karena nilai tetap bertahan ketika suasana hati berubah. Karena kebijaksanaan tidak bergantung pada keadaan perasaan saat ini. Pada akhirnya, salah satu alasan terbesar mengapa orang bijak tidak mudah tersinggung adalah karena mereka memahami bahwa emosi sesaat tidak layak menentukan tindakan besar. Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada komentar tertentu yang begitu mudah melukai dirimu, sementara komentar lainnya tidak memiliki pengaruh apapun? Mengapa ketika seseorang mengkritik satu bagian dari hidupmu, kamu bisa tetap tenang, tetapi ketika mereka menyinggung bagian yang lain, kamu langsung merasa tersinggung, marah, atau terluka? Jawabannya seringkali tidak terletak pada apa yang dikatakan orang lain. Jawabannya terletak pada apa yang sudah ada di dalam diri kita. Karena kenyataannya, manusia paling mudah terluka pada bagian dirinya yang belum benar-benar ia pahami atau terima. Seseorang yang diam-diam meragukan kecerdasannya akan lebih sensitif terhadap kritik tentang kemampuannya. Seseorang yang merasa tidak percaya diri dengan penampilannya akan lebih mudah tersinggung ketika ada komentar mengenai fisiknya. Seseorang yang belum berdamai dengan masa lalunya akan lebih mudah terluka ketika masa lalu itu disinggung. Dengan kata lain, banyak rasa sakit yang kita rasakan bukan berasal dari kata-kata orang lain semata, tetapi dari luka yang sudah ada sebelumnya di dalam diri kita. Orang bijak memahami hal ini. Karena itu mereka tidak hanya berusaha memahami dunia, mereka juga berusaha memahami dirinya sendiri. Mereka tahu bahwa perjalanan menuju ketenangan bukan hanya tentang mengendalikan keadaan di luar. Perjalanan itu juga tentang mengenali apa yang ada di dalam. Filsafat Stoik sangat menekankan pentingnya refleksi diri. Para Stoik percaya bahwa seseorang tidak bisa menguasai hidupnya jika ia belum mengenal dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita mengendalikan emosi jika kita tidak memahami apa yang memicunya? Bagaimana mungkin kita membangun ketenangan jika kita tidak mengenali sumber ketidaktenangan kita? Bagaimana mungkin kita menjadi kuat jika kita terus menghindari melihat kelemahan kita sendiri? Banyak orang menghabiskan hidup untuk mempelajari orang lain. Mereka tahu apa yang dipikirkan teman-temannya. Mereka tahu kehidupan para tokoh terkenal. Mereka tahu gosip terbaru. Mereka tahu pendapat banyak orang. Namun, mereka hampir tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka tidak memahami ketakutannya. Mereka tidak memahami luka-lukanya.
Mereka tidak memahami alasan di balik reaksinya. Mereka tidak memahami apa yang sebenarnya mereka cari dalam hidup. Akibatnya, mereka menjadi mudah diguncang oleh dunia luar. Karena seseorang yang asing dengan dirinya sendiri akan selalu bergantung pada penilaian orang lain untuk memahami siapa dirinya. Orang bijak memilih jalan yang berbeda. Mereka berani melihat dirinya dengan jujur. Mereka tidak lari dari kelemahan. Mereka tidak menutupi kekurangan. Mereka tidak berpura-pura sempurna. Mereka mengakui apa yang perlu diperbaiki. Mereka menerima apa yang tidak bisa diubah. Dan mereka terus belajar memahami dirinya lebih dalam. Proses ini tidak selalu nyaman, justru seringkali sangat tidak nyaman. Karena mengenal diri berarti berhadapan dengan kenyataan yang mungkin selama ini ingin kita hindari. Mungkin kita harus mengakui bahwa kita lebih takut ditolak daripada yang selama ini kita kira. Mungkin kita harus mengakui bahwa kita masih haus pengakuan. Mungkin kita harus mengakui bahwa sebagian kemarahan kita sebenarnya berasal dari rasa tidak aman. Mungkin kita harus mengakui bahwa kita tidak sekuat yang kita tunjukkan kepada dunia. Namun di balik ketidaknyamanan itu, ada kebebasan yang luar biasa. Karena ketika kita mulai mengenal diri sendiri, kita mulai kehilangan kebutuhan untuk terus-menerus membela diri. Bayangkan seseorang berkata kepadamu, "Kamu tidak sempurna." Apakah itu menyakitkan? Mungkin tidak, karena kamu sudah tahu bahwa kamu tidak sempurna. Sekarang bayangkan seseorang berkata, "Kamu kadang terlalu keras kepala." Jika kamu telah mengenali sifat itu dalam dirimu, komentar tersebut mungkin tidak terlalu mengguncang. Kamu bisa mempertimbangkannya dengan tenang. Namun jika kamu terus menyangkal kenyataan tentang dirimu sendiri, komentar yang sama bisa terasa seperti serangan. Inilah salah satu kekuatan terbesar dari kesadaran diri. Ketika kita mengenal diri kita dengan jujur, orang lain kehilangan kemampuan untuk melukai kita melalui kebenaran yang sudah kita terima. Jika aku tahu kelemahanku, aku tidak perlu takut ketika orang lain menunjukkannya. Jika aku tahu kekuranganku, aku tidak perlu panik ketika seseorang mengkritiknya. Jika aku tahu siapa diriku, aku tidak perlu bergantung pada definisi yang diberikan orang lain. Sebagian besar rasa tersinggung muncul ketika ada benturan antara citra diri yang ingin kita pertahankan dan kenyataan yang tidak ingin kita akui. Kita ingin dianggap kuat, lalu marah ketika disebut lemah. Kita ingin dianggap pintar, lalu tersinggung ketika dikoreksi. Kita ingin dianggap berhasil, lalu terluka ketika diragukan. Namun orang yang mengenal dirinya tidak terlalu terikat pada citra seperti itu. Ia tidak sibuk mempertahankan ilusi. Ia lebih tertarik pada kebenaran. Dan karena itu, ia menjadi lebih sulit untuk disakiti. Bukan karena ia kebal terhadap kritik, bukan karena ia tidak memiliki perasaan, tetapi karena ia tidak lagi hidup dalam penyangkalan. Ada perbedaan besar antara kepercayaan diri yang dibangun dari pengakuan orang lain dan kepercayaan diri yang lahir dari pemahaman diri. Kepercayaan diri yang bergantung pada pengakuan sangat rapuh. Ia membutuhkan pujian untuk bertahan. Ia membutuhkan persetujuan untuk tumbuh. Ia membutuhkan validasi untuk merasa aman. Sedangkan kepercayaan diri yang lahir dari pemahaman diri jauh lebih kokoh. Ia tidak runtuh hanya karena satu kritik. Ia tidak hancur hanya karena satu penolakan. Ia tidak goyah hanya karena seseorang memiliki pendapat negatif. Karena fondasinya berada di dalam diri, bukan di luar. Orang bijak memahami bahwa dunia tidak selalu akan memperlakukan mereka dengan baik. Akan ada kritik, akan ada penolakan, akan ada kesalahpahaman, akan ada orang yang meremehkan mereka. Namun mereka juga memahami bahwa semakin mereka mengenal diri sendiri, semakin sedikit kekuatan yang dimiliki semua itu atas diri mereka. Bayangkan sebuah pohon yang akarnya sangat dalam. Ketika angin kecil datang, pohon itu tidak bergeming. Ketika badai datang, ia mungkin bergoyang tetapi tidak tumbang. Mengapa? Karena kekuatannya tidak berada pada apa yang terlihat di permukaan. Kekuatannya berada di akar yang tertanam jauh. Begitu pula manusia. Ketika seseorang memiliki akar berupa pemahaman diri yang kuat, ia tidak mudah diguncang oleh opini orang lain. Karena ia sudah mengenali dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan orang lain untuk terus-menerus memberitahunya hal itu. Ia tidak membutuhkan pujian untuk merasa berharga. Ia tidak membutuhkan persetujuan untuk merasa layak. Ia tidak membutuhkan pengakuan untuk merasa cukup. Dan inilah bentuk kebebasan yang sangat langka. Banyak orang menghabiskan hidup mengejar penerimaan dari luar. Mereka berusaha membangun identitas dari apa yang dikatakan orang lain tentang dirinya. Padahal identitas yang paling kokoh dibangun dari pemahaman yang jujur tentang diri sendiri. Orang bijak tidak bertanya setiap hari, apa pendapat orang tentang aku? Mereka lebih sering bertanya, apakah aku hidup sesuai nilai yang kupercaya?
Mereka tidak sibuk mengejar citra, mereka sibuk membangun karakter. Mereka tidak berusaha terlihat baik di mata semua orang. Mereka berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan karena fokus mereka berada pada pertumbuhan diri, bukan pada penilaian orang lain, mereka menjadi jauh lebih tenang. Ketika kritik datang, mereka mengevaluasinya. Ketika pujian datang, mereka menerimanya dengan rendah hati. Ketika penghinaan datang, mereka tidak langsung hancur. Karena semua itu tidak menentukan siapa diri mereka. Mereka sudah mengenali dirinya sendiri. Pada akhirnya, alasan mengapa semakin mengenal diri semakin sulit disakiti adalah karena sebagian besar luka emosional tumbuh dari ketidakjelasan tentang siapa diri kita. Ketika kita tidak mengenal diri sendiri, setiap opini terasa penting, setiap kritik terasa mengancam, setiap penolakan terasa menghancurkan. Namun ketika kita memahami diri dengan jujur, menerima kekurangan dengan lapang dan mengenali nilai diri yang tidak bergantung pada pendapat orang lain, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kita menjadi lebih tenang, lebih stabil, lebih merdeka. Bukan karena dunia berhenti mengkritik kita, bukan karena semua orang mulai menyukai kita, tetapi karena kita tidak lagi menyerahkan identitas kita kepada dunia, kita menemukannya di dalam diri sendiri. Dan seseorang yang benar-benar mengenal dirinya tidak mudah kehilangan ketenangan hanya karena kata-kata orang lain, sebab ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada pujian maupun kritik. Pemahaman yang jujur. Pernahkah kamu merasa bahwa suasana hatimu ditentukan oleh apa yang dikatakan orang lain? Ketika seseorang memujimu, harimu terasa lebih ringan. Kamu merasa percaya diri, bersemangat, dan berharga. Namun, ketika seseorang mengkritikmu, semuanya berubah. Pikiranmu menjadi gelisah, hatimu terasa berat. Kamu terus mengingat kata-kata itu, mengulanginya di dalam kepala, bahkan membiarkannya mempengaruhi cara pandangmu terhadap diri sendiri. Jika itu pernah terjadi, maka kamu sedang mengalami sesuatu yang sangat umum dalam kehidupan manusia. Tanpa sadar, banyak orang hidup sebagai tawanan perkataan orang lain. Mereka mungkin tampak bebas secara fisik. Mereka bisa pergi kemana saja. Mereka bisa melakukan apa saja. Mereka tidak dikurung oleh tembok atau rantai. Namun secara batin, mereka hidup dalam penjara yang tidak terlihat. Penjara itu dibangun dari opini, dari pujian yang mereka kejar, dari kritik yang mereka takuti, dari penilaian yang mereka pikir harus mereka penuhi. Dan selama hidup seseorang dikendalikan oleh semua itu, ia tidak benar-benar bebas. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah kemampuan melakukan apapun yang kita inginkan. Kebebasan sejati adalah kemampuan menjaga ketenangan batin tanpa bergantung pada apa yang terjadi di luar diri kita. Ini adalah bentuk kebebasan yang jauh lebih dalam. Karena banyak orang mengira mereka bebas, padahal emosinya dapat dikendalikan oleh siapa saja. Seseorang memberi pujian, mereka bahagia. Seseorang memberi kritik, mereka sedih. Seseorang meremehkan mereka, mereka marah. Seseorang mengabaikan mereka, mereka kecewa. Jika keadaan emosimu terus berubah mengikuti perkataan orang lain, siapa sebenarnya yang sedang memegang kendali atas hidupmu? Pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, namun penting untuk direnungkan. Karena seringkali kita menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepada orang lain tanpa menyadarinya. Kita memberi mereka kemampuan untuk menentukan harga diri kita. Kita memberi mereka kemampuan untuk menentukan suasana hati kita. Kita memberi mereka kemampuan untuk menentukan rasa percaya diri kita. Dan yang lebih ironis, banyak dari orang-orang itu bahkan tidak menyadari betapa besar pengaruh yang kita berikan kepada mereka. Bayangkan seseorang yang sepanjang hari memikirkan satu komentar negatif yang ia terima. Komentar itu mungkin hanya berlangsung beberapa detik. Orang yang mengucapkannya mungkin sudah melupakannya. Namun di dalam pikirannya, komentar itu terus hidup. Ia memikirkannya saat bekerja. Ia memikirkannya saat makan. Ia memikirkannya sebelum tidur. Ia membiarkannya menguasai ruang batinnya. Siapa sebenarnya yang menciptakan penderitaan itu? Apakah orang yang mengucapkan komentar tersebut, ataukah dirinya sendiri yang terus memberi energi komentar itu? Inilah salah satu pelajaran paling penting dalam stoicisme. Bukan perkataan orang lain yang memiliki kekuasaan atas kita. Kita sendiri yang memberikan kekuasaan itu, dan apa yang diberikan
dapat pula diambil kembali. Orang bijak memahami hal ini. Karena itu mereka tidak menyerahkan kedamaian batinnya kepada siapapun. Mereka tidak membiarkan satu pujian membuat mereka mabuk. Mereka juga tidak membiarkan satu kritik membuat mereka hancur. Mereka menerima keduanya dengan tenang, karena mereka memahami bahwa baik pujian maupun kritik hanyalah suara dari luar, bukan penentu nilai diri, bukan penentu identitas, bukan penentu kebahagiaan. Bayangkan sebuah kapal yang berlayar di tengah lautan. Di sekelilingnya ada ombak, ada angin, ada badai, ada arus yang terus berubah. Jika kapal itu mengikuti setiap arus tanpa arah yang jelas, ia akan terombang-ambing kemana-mana. Namun jika kapal itu memiliki kemudi yang kuat, ia tetap dapat bergerak menuju tujuannya meskipun kondisi di luar berubah. Begitu pula kehidupan manusia. Pujian dan kritik adalah ombak, penolakan dan penerimaan adalah angin. Penilaian manusia adalah arus. Kita tidak bisa menghentikan semuanya, namun kita bisa memilih apakah hidup kita akan dikendalikan olehnya atau tidak. Orang bijak memilih untuk memegang kemudi mereka sendiri. Mereka tidak membiarkan dunia menentukan arah batin mereka. Ini bukan berarti mereka mengabaikan semua masukan, bukan berarti mereka tidak peduli pada pendapat siapapun. Mereka tetap mendengarkan, mereka tetap belajar, mereka tetap terbuka terhadap kritik yang membangun. Namun ada perbedaan besar antara mendengarkan pendapat dan diperbudak oleh pendapat. Orang bijak mendengarkan tanpa kehilangan dirinya. Mereka menerima masukan tanpa menyerahkan identitasnya. Mereka mempertimbangkan kritik tanpa membiarkan kritik itu mendefinisikan nilai dirinya. Karena mereka memahami bahwa nilai seorang manusia tidak berubah hanya karena seseorang memiliki opini tertentu tentang dirinya. Jika seseorang menyebutmu fagal, itu belum tentu membuatmu fagal. Jika seseorang menyebutmu lemah, itu belum tentu membuatmu lemah. Jika seseorang mendagukanmu, itu belum tentu mengurangi kemampuanmu. Opini bukanlah kenyataan. Opini hanyalah cara seseorang melihat kenyataan. Dan manusia seringkali salah. Sepanjang sejarah, banyak orang besar pernah diremehkan. Banyak pemikir pernah ditertawakan. Banyak penemu pernah dianggap bodoh. Banyak tokoh besar pernah ditolak. Jika mereka menjadikan opini orang lain sebagai batas hidup mereka, mungkin dunia tidak akan pernah mengenal nama mereka. Namun mereka memilih sesuatu yang berbeda. Mereka memilih untuk tidak hidup berdasarkan ketakutan terhadap penilaian manusia. Dan itulah salah satu bentuk kebebasan yang paling langka. Karena banyak orang tidak hidup berdasarkan apa yang mereka yakini. Mereka hidup berdasarkan apa yang mereka pikir akan diterima oleh orang lain. Mereka menahan pendapatnya, mereka menyembunyikan impiannya, mereka mengubur potensinya, mereka menghindari langkah yang sebenarnya ingin mereka ambil. Semua karena takut komentar, kritik, dan penilaian. Tanpa sadar, mereka membangun penjara untuk diri mereka sendiri, penjara yang dindingnya terbuat dari ketakutan terhadap opini manusia. Orang bijak memilih keluar dari penjara itu. Mereka menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan menyukai mereka. Tidak semua orang akan memahami mereka. Tidak semua orang akan setuju dengan mereka. Dan itu tidak masalah. Karena tujuan hidup bukanlah mendapatkan persetujuan dari semua orang. Tujuan hidup adalah hidup dengan integritas terhadap nilai yang kita yakini. Ketika seseorang memahami hal ini, banyak beban mulai terlepas.